Perkenalkan, nama saya adalah Hercules Pascalina Baptista Beribe dengan NIM 20120253 dari kelas F dengan Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut dengan Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau Pustaka Standar Library. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas yang penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu Event Driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme Event Driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme Event Driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript. Untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser, sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalamnya combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handle code yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi HTTP GRET server, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas Event Emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme Event Driven melalui kelas Event Emitter yang berada di dalam modul Events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas Event Emitter. Semua objek dari kelas Emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, vs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas Event Emitter atau kelas turunan dari Event Emitter. Perhatikan contoh program berikut ini.
Setelah itu kita simpan, Ctrl S. Lalu kita coba jalankan. Mode event emitter.js. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Kita ganti pada bagian 5 dan bagian 8 kata addListener. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita panggil lagi dan akan jadi seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini: obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut.
garis turunan dari kelas
Setelah itu kita simpan, buka terminal baru, node event emitter 1.js. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input, input output, dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Simpan terminal baru. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Simpan terminal baru, kemudian non-blocking. Kali ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik. Menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi blocking I/O dan versi untuk metode not blocking I/O. Fungsi-fungsi menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran sync yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O
dengan memanggil fungsi vs.readLine-FileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Simpan baru. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut ini.
Run. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unanonymous. Fungsi dengan demikian, kode ini di layar dapat ditulis sebagai berikut.
Solution.